Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses synchronization with reader-writer problem in operation system. Perkenalkan, saya Marvel Jeremia Putra Cahyadi dengan NIM 187221014 dan teman saya. Saya Fajaris Tuaji dengan NIM 187221058. Nah, di slide ini terdapat tiga sisi. Yang pertama yaitu what is process synchronization, ensuring orderly execution of concurrent process. Nah, jadi proses synchronization adalah koordinasi eksekusi dari beberapa proses dalam sebuah sistem multiproses untuk memastikan bahwa mereka mengakses sumber daya bersama dengan cara yang terkontrol dan dapat diprediksi. Nah, selanjutnya ada why is process synchronization important? Preventing race condition and ensuring data consistency. Nah, jadi proses sinkronisasi penting karena mencegah kondisi saling mendahului dan memastikan konsistensi data. Kondisi ini terjadi ketika dua atau lebih proses mencoba mengakses dan memperbarui sumber daya yang sama secara bersamaan. Ini dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga dan tidak diinginkan. Selanjutnya ada common challenge in process synchronization, deadlocks and resource starvation. Deadlock dan resource starvation adalah dua tantangan umum dalam sinkronisasi proses. Deadlock adalah situasi di mana dua atau lebih proses menunggu satu sama lain untuk menyelesaikan tugas. Ini terjadi ketika proses A menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses B, dan proses B menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses A. Akibatnya, tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusi dan sistem akan macet. Baik, selanjutnya ada proses synchronization with reader-writer problem in operating system. Jadi di sini kami akan mengenalkan atau introduction apa sih sebenarnya reader-writer problem itu, dan kemudian juga ada penjelasan mengenai proses sistem synchronization atau ya sinkronasi proses di dalam operating system. Nah, pada slide ini kita akan memahami understanding reader-writer problem in operating system. Nah, what is the reader-writer problem? Simultaneous access to share data by readers and writers. Jadi, apa sih sebenarnya reader-writer problem itu? Masalah reader-writer ini adalah sebenarnya tentang mengatur akses ke data yang sama oleh beberapa proses secara bersamaan. Nah, ada dua jenis proses, yaitu pembaca yang hanya membaca data atau reader, dan juga penulis yang bisa mengubah data atau writer. Nah, kita harus mengatur akses sehingga tidak ada konflik di antara writer dan juga writer, sehingga tidak ada pembaca, tidak ada atau tidak boleh membaca data saat penulis atau writer itu sedang mengubahnya. Dan penulis atau writer itu harus menunggu pembaca selesai sebelum bisa mengubah data. Nah, selanjutnya ada key characteristic of the reader-writer problem. Nah, readers can access data concurrently while writers have exclusive access. Nah, sebenarnya ini tuh dalam masalah reader-writer itu pembaca dapat mengakses data secara bersamaan, sementara penulis atau writer itu harus memiliki akses eksklusif. Nah, artinya di sini jika ada beberapa pembaca, mereka semua dapat membaca data pada saat yang sama. Namun, jika penulis ingin mengubah data, tidak ada proses lain yang dapat mengakses data tersebut selama penulis sedang mengubah data. Nah, oleh karena itu, kita harus mengatur akses ke data sehingga pembaca dapat membaca secara bersamaan. Tetapi penulis harus menunggu sampai tidak ada proses lain yang mengakses data sebelum mereka bisa memulai menulis. Selanjutnya ada challenge in solving the reader-writer problem, yaitu ensuring fairness, avoiding starvation, and maintaining data konsistensi. Nah, pada slide ini kita tantangan apa sih yang dari solving yang dapat diatasi dari reader-writer problem ini? Nah, tantangan dalam menyelesaikan masalah reader-writer ini meliputi yang pertama menjamin keadilan. Nah, kita ini harus memastikan bahwa semua proses ya, baik pembaca, reader atau penulis, writer, itu mendapatkan kesempatan yang adil untuk mengakses data. Misalnya kita tidak boleh
membiarkan penulis itu terus-menerus menunggu hanya karena ada pembaca baru yang terus muncul. Kemudian ada menghindari kelaparan atau avoiding starvation. Nah, ini kelaparan terjadi itu ketika satu atau lebih proses itu terus-menerus menunggu dan tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjalankan tugasnya. Dalam konteks reader-writer problem ini, itu biasanya bisa jadi penulis yang terus menunggu karena pembaca itu terus-menerus muncul. Kemudian yang terakhir ada maintaining data konsistensi atau mempertahankan konsistensi data. Nah, kita harus memastikan bahwa data itu tetap konsisten sepanjang waktu. Misalnya, jika penulis sedang mengubah data atau writer sedang mengubah data, itu pembaca itu tidak boleh membaca data tersebut karena data tersebut itu mungkin sedang berubah. Jadi, menyelesaikan masalah ini itu memerlukan pengetahuan tentang sinkronisasi proses dan juga pemrograman kongruen. Nah, di slide selanjutnya ada beberapa tipe dari proses synchronization. Jadi yang pertama ada semaphore based synchronization using semaphore to control access to shared resources. Yang artinya sinkronisasi berbasis semafor merupakan metode yang menggunakan semafor untuk mengontrol akses terhadap sumber daya bersama dalam sistem operasi. Semafor adalah variabel yang nilainya melambangkan jumlah sumber daya yang tersedia. Proses hanya dapat mengakses sumber daya jika nilai semafor lebih besar dari 0. Tipe selanjutnya ada mutex-based synchronization using mutex locks to ensure exclusive, di mana sinkronisasi berbasis mutex merupakan metode yang menggunakan mutex lock untuk memastikan akses yang eksklusif terhadap sumber daya bersama dalam sistem operasi. Mutex lock adalah mekanisme sinkronisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses sumber daya pada saat yang sama. Mutex lock menjadi Mutex lock memiliki status yang menunjukkan apakah sumber daya tersedia atau tidak. Di tipe tipe proses synchronization selanjutnya ada priority inheritance synchronization, preventing priority inversion and ensuring fairness. Jadi priority inheritance synchronization adalah metode yang digunakan untuk mencegah pembalikan prioritas dan memastikan keadilan dalam sistem operasi. Pembalikan prioritas adalah situasi di mana proses dengan prioritas rendah memblokir proses dengan prioritas yang tinggi. Nah, selanjutnya, using a semaphore to control read access, allow multiple readers to access shared data simultaneously. Jadi, menggunakan semafor untuk mengontrol akses baca, memungkinkan beberapa pembaca untuk mengakses data bersama secara bersamaan. Selanjutnya, untuk POV read access, using a semaphore to control read access, allow only one writer at a time to modify shared data. Jadi, semafor digunakan untuk mengontrol akses penulis, memungkinkan hanya satu penulis pada satu waktu untuk memodifikasi data bersama. Selanjutnya, proses synchronization mutex. Using a mutex lock for exclusive read access. Allow only one writer to modify shared data at a time. Jadi pada POV read access pada proses mutex ini menggunakan mutex lock untuk akses penulis eksklusif, memungkinkan hanya satu penulis pada satu waktu untuk memodifikasi data yang sama. Selanjutnya, allowing multiple readers to access shared data. Readers can access data simultaneously without exclusive lock. Pada POV readers ini mengizinkan beberapa pembaca untuk mengakses data bersama, memungkinkan beberapa pembaca untuk mengakses data secara bersamaan tanpa memerlukan kunci eksklusif. Ini dapat dicapai dengan menggunakan mekanisme sinkronisasi seperti semafor atau mutex lock yang memungkinkan beberapa pembaca untuk mengakses data secara bersamaan, tetapi mencegah penulis untuk mengakses data saat sedang dibaca. Lanjut. Nah, di slide selanjutnya ada priority inheritance solution for reader-writer problem. Nah, yang pertama solution untuk readers dulu.
Priority Inheritance Protocol adalah solusi untuk masalah pembaca serta penulis juga dalam sistem operasi. Masalah sinkronisasi proses yang muncul ketika beberapa proses ingin mengakses data bersama secara bersamaan. Beberapa proses mungkin ingin membaca data, sementara proses lain mungkin ingin menulis data. Lanjut ke solusi selanjutnya, preventing priority inversion, ensuring higher priority processes are not blocked by lower priority process. Di sini pembalikan prioritas terjadi ketika proses dengan prioritas rendah memblokir proses dengan prioritas tinggi. Ini dapat menyebabkan proses dengan prioritas tinggi menunggu untuk mengakses sumber daya, sementara proses dengan prioritas rendah terus menggunakan sumber daya tersebut. Lanjut. Nah, jadi selanjutnya ini ada skema dari writer process dan juga reader process dalam sebuah codingan. Di sini saya mengambil dari Neso Academy pada YouTube. Nah, saya akan menjelaskan dari writer process dulu. Yang pertama, itu writer request for critical section atau penulis meminta masuk ke bagian kritis. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan variabel yang digunakan untuk memecahkan masalah ini. Yang pertama ada readers. Readers itu untuk menghitung berapa banyak pembaca yang ada pada satuan waktu atau suatu waktu. Kemudian ada mutex. Mutex ini gunanya untuk melindungi variabel bersama. Kemudian ada idle. Idle itu digunakan untuk menunjukkan jumlah thread atau pembaca atau penulis di bagian kritis. Jika tidak ada thread, maka nilainya itu harus 1. Dan jika tidak ada, itu nilainya 0. Jadi kalau ada nilainya 1, kalau tidak ada itu nilainya 0. Nah, pada writer process itu do ketika writer request for critical section atau penulis itu meminta masuk ke bagian kritis. Nah, di sini ada wait, WRT atau perform the write. Nah, jika diizinkan, penulis itu menahan reader dan menulis. Jadi, penulis itu memahan pembaca dan dia menulis atau mengedit. Nah, jika tidak, penulis menunggu di antrian sampai wait bernilai true. Nah, setelah itu nanti dia akan meninggalkan leave the critical section apabila urutan perform the write-nya sudah selesai atau sudah habis. Kemudian ada reader process atau pembaca ketika melakukan proses. Yang pertama ada do wait mutex, kemudian read cnt++, the number of reader has now increased to 1 ya. Ini jadi pembaca itu meminta masuk ke bagian kritis. Nah, apabila ada sama dengan 1 atau increase menjadi 1, itu maka di situ ada pembaca. Nah, ketika dia 0 itu tidak ada pembaca atau pembacanya sudah keluar dari critical section. Nah, yang pertama ini pembaca meminta masuk ke bagian kritis. Kemudian if read cnt sama dengan 1, wait berarti this ensure no writer can enter if there is even one reader. Nah, maka tidak ada penulis yang bisa masuk ketika di situ ada satu pembaca. Jadi kan tadi sudah di read cnt sama dengan 1, maka di situ ada satu pembaca. Nah, maka di sini penulis itu tidak boleh masuk karena dia ada pembaca. Jadi pembacanya posisi sedang berada di critical section. Kemudian ada signal mutex, other readers can enter while this current reader is inside the critical section. Jadi karena pembaca ini memegang mutex, maka pembaca berikutnya itu bisa mengantri di mutex. Nah, current reader performing reading here. Jadi di sini adalah proses dari pembaca itu melakukan bacaannya atau sedang melakukan pekerjaannya di critical section, sedang membaca. Nah, kemudian ada wait mutex. Kemudian kalau misalnya read CNT-nya sudah sama dengan 0 atau pembaca ini ingin keluar atau ingin meninggalkan critical section atau sudah tidak ada lagi pembaca di critical section. Nah, pembaca ini keluar dari bagian kritis. Ya, pada saat pembaca keluar dari bagian kritis, if read CNT sama dengan 0 atau sudah tidak ada pembaca, signal WRT atau signal dari write ini writer baru boleh masuk. Nah, ini baru sinyal muter read relief. Nah, ketika writer sudah masuk, maka di sini kebalikannya adalah pembaca itu harus keluar. Jadi penjelasan secara kasar kurang lebih dari skema codingannya seperti itu. Selanjutnya ada comparison of reader writer problem solution. Jadi komparasi problem solution setiap proses synchronization. Yang pertama ada semaphore based solution allow concurrent read access but
can result in wide starvation. Jadi solusi berbasis semafor mengizinkan akses baca secara bersamaan, tetapi dapat mengakibatkan wide starvation. Ini berarti bahwa penulis dapat diblokir untuk waktu yang lama jika banyak pembaca mengakses data secara bersamaan. Untuk mencegah wide starvation dapat digunakan mekanisme sinkronisasi lain seperti mutex atau lock. Selanjutnya ada mutex-based solution. Ensures exclusive read access but can. Solusi mutex-based untuk masalah pembaca penulis memastikan akses tulis eksklusif, tetapi dapat menyebabkan pemblokiran pembaca berkepanjangan jika penulis sering mengakses data. Metode ini menggunakan mutex untuk memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat mengakses data untuk menulis pada satu waktu. Ini mencegah data ditimpa oleh proses lain dan memastikan konsistensi data. Namun jika penulis sering mengakses data, pembaca dapat diblokir untuk waktu yang lama yang dapat menurunkan kinerja sistem. Selanjutnya ada priority inheritance solution, prevents priority inversion but can increase context switching overhead. Priority inheritance protokol mencegah pembalikan prioritas, tetapi dapat meningkatkan overhead peralihan konteks. Pembalikan prioritas adalah situasi di mana proses dengan prioritas rendah memblokir proses dengan prioritas tinggi. Ini dapat menyebabkan proses dengan prioritas tinggi menunggu untuk mengakses sumber daya, sementara proses dengan prioritas rendah terus menggunakan sumber daya tersebut. Lanjut, real world examples of reader writer problem. Jadi inilah beberapa contoh masalah yang dialami oleh reader atau writer. Yang pertama, database management systems. Multiple readers can access the database simultaneously while ensuring data integrity. Jadi sistem manajemen basis data atau DBMS adalah contoh nyata dari masalah pembaca penulis. Dalam DBMS, pembaca dapat mengakses basis data secara bersamaan untuk membaca data tanpa mengganggu penulis yang sedang memperbarui data. Ini dimungkinkan dengan menggunakan mekanisme sinkronisasi seperti semafor yang mengatur akses ke basis data untuk memastikan bahwa hanya satu proses yang dapat memperbarui data pada satu waktu. Selanjutnya ada operating system file access. Multiple processes can read a file concurrently while maintaining file konsistensi. Masalah pembaca penulis adalah contoh umum dari masalah sinkronisasi dalam sistem operasi. Masalah ini terjadi ketika beberapa proses ingin mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan. Dalam kasus masalah pembaca penulis, sumber dayanya adalah file. Beberapa proses dapat membaca file secara bersamaan tanpa masalah, tetapi hanya satu proses yang dapat menulis file pada satu waktu. Lanjut. Nah, di slide 14, selanjutnya ada Future of Process Synchronization in Operation System. Yang pertama ada investment in parallel computing, increase focus on efficient process synchronization mechanism. Jadi secara keseluruhan masa depan sinkronisasi proses dalam sistem operasi akan ditandai dengan peningkatan fokus pada efisiensi, skalabilitas, dan adaptasi terhadap perubahan dalam pola akses data dan arsitektur sistem. Lanjut ada distributed systems and cloud computing, need for synchronization across distributed resources. Jadi sinkronisasi proses adalah aspek penting dari sistem operasi yang memastikan akses yang terkoordinasi ke sumber daya bersama dan mencegah konflik antara proses yang mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan. Dalam sistem operasi tradisional, sinkronisasi proses terutama berfokus pada sumber daya yang berada dalam satu sistem. Lalu ada emerging technologies like IoT and edge computing, ensuring coordination and synchronization in resource constraints in environment. Masa depan sinkronisasi proses dalam sistem operasi akan dipengaruhi oleh teknologi yang muncul seperti IoT atau Internet of Things dan edge computing. Teknologi ini akan meningkatkan jumlah perangkat yang terhubung dan kompleksitas sistem operasi. Sinkronisasi proses akan memainkan peran penting dalam memastikan koordinasi dan sinkronisasi dalam lingkungan yang kekurangan sumber daya. Lanjut. Baik, selanjutnya ada conclusion importance of process synchronization in operating system.
Jadi ada kesimpulan seberapa penting dari proses synchronization ini di sistem operasi. Yang pertama ada ensuring data consistency and integrity, yang dimana preventing race condition are maintaining reliable system operation. Nah, ini adalah menjaga konsistensi dan integritas data, itu berarti memastikan data itu selalu akurat dan dapat diandalkan. Nah, ini tuh melibatkan pencegahan kondisi saling mendahului atau balapan, di mana dua atau lebih proses mencoba mengubah data yang sama secara bersamaan, yang bisa menyebabkan hasil yang tidak konsisten atau tidak dapat diprediksi. Selanjutnya ada avoiding deadlocks and resource starvation, enabling efficient resource utilization and system performance. Nah, ini itu berarti menghindari deadlock dan kelaparan sumber daya. Ini berarti memastikan semua proses dalam sistem itu mendapatkan akses yang adil ke semua sumber daya yang ada dan tidak ada proses yang terus-menerus menunggu sumber daya gitu. Itu penting untuk memungkinkan penggunaan sumber daya itu secara efisien dan kinerja sistem yang baik. Kemudian ada enabling concurrent and parallel processing, improving system throughput and responsiveness, yang dimana berarti mengaktifkan pemrosesan concurrent dan paralel berarti memungkinkan banyak proses itu berjalan secara bersamaan atau sekaligus, yang dapat meningkatkan throughput atau throughput itu jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam satuan waktu dan responsivitas sistem. Dengan pemrosesan konkuren dan juga paralel, sistem itu dapat memanfaatkan lebih banyak sumber daya komputasi seperti CPU atau core untuk menjalankan lebih banyak proses dalam waktu yang bersamaan sehingga efisien dan juga meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, yang terakhir ada implementing process synchronization mechanism. Implement effective process synchronization mechanism to ensure optimal performance and reliability in your operating system. Nah, di mana menerapkan mekanisme sinkronisasi proses ini berarti menerapkan metode yang efektif untuk memastikan proses dalam sistem operasi atau operating system ini itu berjalan dengan optimal dan dapat diandalkan. Kemudian mekanisme ini tuh memastikan bahwa proses-proses yang berjalan secara bersamaan itu tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Dan hasil dari setiap proses ini adalah konsisten dan dapat diprediksi. Kemudian dengan sinkronisasi proses yang efektif, kita itu bisa meningkatkan kinerja dan keandalan sistem operasi kita. Dan dari secara keseluruhan itu dalam masalah reader-writers problem itu sebagai preferensi penulis atau writer, penulis atau writer itu diberikan prioritas untuk mengakses objek secara cepat dan setelah siap. Sementara pembaca itu baru tidak dapat memulai membaca jika ada penulis yang menunggu. Jadi kurang lebih secara gampangnya atau penjelasan yang lebih sederhana itu bisa kita analogikan dengan contohnya sebuah perpustakaan atau sebuah buku di perpustakaan. Nah, analoginya itu seperti ini. Banyak orang yang bisa membaca buku itu secara bersamaan. Mereka ini ibaratnya readers ya. Jadi banyak orang itu bisa membaca buku itu secara bersamaan. Tapi ketika seseorang ingin menulis di buku atau writer, penulis ingin menulis di buku, dia itu harus sendirian. Jadi ada 3 aturan di sini secara sederhana. Yang pertama, jika seorang penulis ingin menulis, tidak ada pembaca baru yang bisa mulai membaca. Mereka harus menunggu penulis hingga selesai. Jika seorang penulis ingin menulis, yang pertama. Jika seorang penulis sedang menulis, yang kedua adalah penulis sedang menulis. Pembaca lainnya harus menunggu sampai penulis selesai. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika tidak ada penulis, tidak ada penulis. Banyak pembaca bisa membaca buku itu secara bersamaan. Jadi bisa dipastikan bahwa penulis itu bisa bekerja secepat mungkin dan pembaca itu tidak mengganggu penulis. Jadi sekian tanpa kekasih dan itulah presentasi kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya dan juga teman saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.